Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dunia yang baru saja mulai menghangat dari zaman es yang panjang. Tiba-tiba, semuanya membeku kembali. Bukan hanya salju dan es yang kembali meluas, tetapi juga harapan umat manusia yang sedang tumbuh. Apa yang menyebabkan perubahan dramatis ini? Dan bagaimana hal ini mengubah arah sejarah umat manusia? Temukan jawabannya dalam kisah mengejutkan dari masa lalu, yang masih meninggalkan jejak hingga hari ini. Jika kamu pernah merasa hidup berubah drastis tanpa peringatan, inilah kisah tentang bagaimana seluruh bumi pernah mengalami hal serupa, dan umat manusia dipaksa bertahan dalam salah satu babak paling dingin dan misterius sepanjang sejarah. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Grafik History. Sundaland adalah sebuah wilayah biogeografi kuno di Asia Tenggara yang sangat penting dalam konteks sejarah geologi, biologi, dan migrasi manusia purba. Wilayah ini mencakup paparan Sunda, Sunda Shelf, yaitu bagian dangkal dari paparan benua Asia yang dahulu kala pernah muncul ke permukaan laut selama masa glasial terakhir. Paparan ini kini tertutup oleh perairan dangkal seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Namun, pada masa lalu, kawasan ini merupakan daratan luas yang menghubungkan berbagai wilayah yang kini terpisah oleh laut, membentuk satu kesatuan daratan raksasa yang dikenal sebagai Sundaland. Periode glasial terakhir, yang dikenal dalam ilmu geologi sebagai Last Glacial Maximum, merupakan fase terdingin dan paling ekstensif dari zaman es terkini, yang merupakan bagian dari siklus glasial panjang yang telah berulang selama jutaan tahun. Periode ini terjadi pada akhir zaman Pleistosen, yaitu sekitar 110.000 hingga 11.600 tahun yang lalu. Pada masa itu, suhu global menurun drastis dan menyebabkan terbentuknya lapisan es yang tebal di berbagai belahan dunia, terutama di kutub. Akibatnya, volume air laut berkurang secara signifikan karena sebagian besar air membeku menjadi es di daratan, sehingga permukaan laut turun hingga lebih dari 100 meter dibandingkan dengan ketinggian saat ini. Penurunan muka air laut inilah yang menyebabkan wilayah-wilayah yang kini menjadi kepulauan, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, dahulu tergabung dalam satu hamparan daratan yang luas. Wilayah geografis yang disebut Sundaland ini mencakup semenanjung Malaya sebagai bagian dari daratan utama Asia, serta pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, yang kini terpisah akibat naiknya permukaan laut pasca zaman es. Tak hanya itu, pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya, termasuk Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari wilayah Sundaland. Dalam konteks biogeografi, kawasan ini menjadi sangat penting karena keberagaman hayati dan peranannya dalam jalur migrasi spesies. Batas timur dari Sundaland ditandai oleh apa yang dikenal sebagai garis Wallis atau Wallis Line, sebuah garis hipotetik yang pertama kali diidentifikasi oleh naturalis Inggris, Alfred Russel Wallace, pada abad ke-19. Wallace, yang juga dikenal sebagai rekan sejaman Charles Darwin, mengamati perbedaan mencolok dalam jenis fauna yang ditemukan di sisi barat dan timur garis ini. Di sebelah barat garis Wallace, fauna didominasi oleh spesies mamalia besar khas daratan Asia seperti gajah, harimau, dan badak. Sedangkan di sebelah timur garis tersebut, fauna lebih menyerupai karakteristik khas Australasia, seperti marsupial atau hewan berkantung dan burung-burung endemik yang tidak ditemukan di Asia. Pulau-pulau yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, disebut sebagai wilayah Wallacea. Wilayah ini secara ekologi merupakan zona transisi yang unik dan tidak termasuk dalam Sundaland maupun Australasia secara penuh, tetapi justru mencerminkan percampuran karakteristik dari keduanya. Wallacea menjadi semacam laboratorium alam bagi para ilmuwan dalam mempelajari proses evolusi, penyebaran spesies, serta dinamika ekosistem yang sangat kompleks. Dalam konteks sejarah manusia purba, wilayah Asia Tenggara, termasuk Sundaland, dianggap sebagai salah satu koridor penting dalam migrasi manusia modern atau Homo sapiens dari Afrika ke wilayah timur. Bukti arkeologis dan genetik menunjukkan bahwa manusia purba telah menjelajahi wilayah ini puluhan ribu tahun yang lalu, menyebarkan teknologi, budaya, serta pengetahuan yang pada akhirnya membentuk fondasi peradaban-peradaban kuno di Asia dan Oseania. Sundaland, yang kala itu berupa daratan luas, menjadi jembatan alami yang memungkinkan migrasi dan interaksi antar kelompok manusia purba, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan bahasa.
Istilah Sundalan sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ahli geologi Belanda, Van Bemmelen, pada tahun 1949 dalam kajian geologi regionalnya tentang Indonesia. Konsep ini kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh para ahli geologi berikutnya seperti Catteli tahun 1975, Hamilton tahun 1979, dan Hutchison tahun 1989. Mereka memanfaatkan istilah ini untuk mendeskripsikan inti benua Asia Tenggara yang berada di atas bagian selatan lempeng Eurasia. Dengan kata lain, Sundalan adalah fondasi geologi utama dari wilayah Asia Tenggara bagian barat. Wilayah ini tidak hanya penting dari segi biogeografi dan antropologi, tetapi juga dari perspektif geotektonik. Sundalan dikelilingi oleh zona-zona tektonik aktif yang membentuk batas-batas geologis yang sangat dinamis. Di sebelah barat, selatan, dan timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan zona subduksi dan tumbukan antar lempeng tektonik, yang ditandai oleh aktivitas seismik atau gempa bumi dan vulkanik yang tinggi. Aktivitas ini merupakan bagian dari sistem Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yang dikenal sebagai salah satu zona paling aktif secara geologis di dunia. Zona-zona aktif ini membentuk sabuk pegunungan modern yang terbentuk akibat proses orogenesa akresi atau akretionari orogeni, yaitu pembentukan pegunungan melalui penambahan material dari kerak samudra dan busur vulkanik ke tepi benua. Dalam proses ini, lempeng samudra yang lebih pada tersubduksi di bawah lempeng benua yang lebih ringan, menyebabkan terbentuknya palung laut, zona gempa, dan aktivitas vulkanik yang intens. Selain itu, tabrakan antara busur vulkanik dan fitur geologi lainnya seperti punggungan samudra atau mid-ocean ridge gas serta terumbu karang yang terangkat turut memperkaya keragaman geologi di wilayah ini. Sabuk pegunungan yang mengelilingi Sundalan terbentuk di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antara ketiga lempeng ini menciptakan kondisi geotektonik yang sangat kompleks dan terus berubah. Sabuk ini memanjang dari wilayah barat Sumatera, menyusuri sepanjang Jawa, Nusa Tenggara, hingga mencapai wilayah Maluku dan Filipina. Setiap segmen dari sabuk ini memiliki karakteristik geologis yang unik, mencerminkan sejarah tumbukan dan pembentukan kerak bumi yang berbeda-beda. Dengan demikian, memahami Sundalan bukan hanya soal melihat peta masa lalu, tetapi juga menyelami kisah geologi bumi, jalur migrasi manusia, evolusi flora dan fauna, serta dinamika tektonik yang membentuk lanskap Asia Tenggara saat ini. Wilayah ini adalah saksi bisu dari berbagai proses alam besar yang telah berlangsung selama jutaan tahun, menjadikannya salah satu kawasan paling penting dalam studi sejarah alam dan teknologi bumi. Selama periode glasial terakhir, bumi tidak mengalami perubahan secara linear, melainkan melalui serangkaian fluktuasi iklim yang kompleks. Gletser di belahan bumi utara dan selatan mengalami siklus ekspansi dan kontraksi, maju dan mundur seiring perubahan suhu global. Titik maksimum dari perluasan es, yang dikenal sebagai Les Glacial Maximum, LGM, terjadi sekitar 21.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, lapisan es tebal menyelimuti sebagian besar Amerika Utara, Eropa Utara, dan Asia bagian utara, menekan permukaan daratan dan mengubah pola hidrologi global secara drastis. Laut-laut dangkal surut, dan daratan-daratan baru yang kini terendam, seperti paparan Sunda, tampil ke permukaan sebagai jembatan alami yang menghubungkan berbagai wilayah. Namun, perlu diketahui bahwa zaman es yang kita kenal bukanlah satu-satunya dalam sejarah panjang bumi. Para ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa ini hanyalah episode terbaru dari sebuah zaman es yang jauh lebih panjang dan kompleks, dikenal sebagai Pleistocene Glaciation. Era ini dimulai lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan ditandai oleh serangkaian siklus glasial, periode dingin ekstrim, yang diikuti oleh periode interglasial, atau masa-masa hangat yang relatif singkat. Setiap siklus ditandai oleh naik dan turunnya suhu global serta fluktuasi besar dalam permukaan laut dan pola curah hujan. Data dari inti es Antartika dan sedimen laut dalam menunjukkan bahwa bumi mengalami puluhan siklus seperti ini dalam 2 juta tahun terakhir. Salah satu fase transisi paling dramatis dari zaman es menuju zaman modern adalah periode yang disebut Younger Dryas Stadial. Nama ini berasal dari spesies tumbuhan tundra Dryas octopetala yang ditemukan melimpah dalam endapan dari masa tersebut, menandakan kembalinya kondisi tundra dingin di Eropa dan Asia. Periode ini sering disebut pula sebagai Big Freeze, karena menandai penurunan suhu global yang tajam dan mendadak setelah periode pemanasan sebelumnya. Younger Dryas terjadi sekitar 12.800 hingga 11.600 tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 1.300 tahun. Dalam konteks geologi, ini adalah durasi yang sangat singkat namun berdampak besar,
terutama terhadap dinamika lingkungan dan pola adaptasi manusia purba. Younger Dryas terjadi setelah fase hangat Bowling Alert interstadial, yang sempat memberi harapan akan akhir dari dominasi iklim dingin. Namun, perubahan mendadak ini menunjukkan betapa tidak stabilnya iklim bumi pada masa transisi. Beberapa teori mengaitkan fenomena ini dengan pelepasan besar air tawar dari Danau Agassiz di Amerika Utara ke Samudra Atlantik, yang mengganggu arus laut global dan menurunkan suhu secara drastis. Periode ini dianggap sebagai babak penutup dari epocha Pleistosen dan menjadi gerbang menuju zaman Holosen, yaitu periode geologi yang kita tempati saat ini. Sementara itu, wilayah Sundaland yang berada di zona tropis menunjukkan karakter iklim yang sangat berbeda dibandingkan wilayah lintang tinggi yang mengalami glasiasi besar-besaran. Di Sundaland, suhu relatif hangat sepanjang tahun karena berada dekat garis khatulistiwa. Namun, yang menarik, variasi suhu di wilayah ini cenderung lebih dipengaruhi oleh siklus harian, siang dan malam, daripada siklus musiman. Dengan kata lain, perbedaan suhu antara siang dan malam lebih terasa dibandingkan perbedaan antara musim hujan dan kemarau. Yang paling memengaruhi iklim wilayah ini bukanlah suhu, tetapi curah hujan yang dikendalikan oleh gerakan dinamis sabuk hujan tropis atau Intertropical Convergence Zone, ITCZ. ITCZ adalah wilayah di sekitar ekuator tempat bertemunya angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan. Pertemuan ini menciptakan zona tekanan rendah yang memicu konveksi atmosferik kuat. Udara lembab naik secara intensif, membentuk awan-awan besar yang menghasilkan hujan deras. Pergerakan tahunan ITCZ yang naik turun mengikuti posisi matahari memengaruhi pola musim hujan di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Sundaland. Selain pengaruh dari atmosfer, letak geografi Sundaland yang dikelilingi oleh lautan luas, seperti Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur, membuat wilayah ini sangat rentan terhadap pengaruh kelautan. Lautan tropis yang hangat menjadi sumber penguapan besar, menghasilkan uap air yang kemudian membentuk awan hujan. Fenomena ini memperkuat pola curah hujan tinggi di kawasan ini, menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat kelembaban tertinggi di dunia. Hal ini juga berdampak langsung terhadap keberagaman hayati dan kesuburan tanah di wilayah tropis ini. Dari sisi geologi, Sundaland bukan hanya sekadar paparan benua biasa, tetapi juga bagian dari sistem tektonik global yang sangat aktif. Wilayah ini terletak di dalam cincin api Pasifik, Ring of Fire, yaitu sabuk seismik dan vulkanik yang membentang di sepanjang tepi Samudra Pasifik. Cincin ini merupakan tempat pertemuan banyak lempeng tektonik besar dan kecil yang terus bergerak, saling mendesak, bertabrakan, dan menimbulkan aktivitas geologi yang dahsyat. Struktur geologi Sundaland merupakan hasil dari akumulasi berbagai blok benua yang telah bertumbukan dan saling bergabung selama ratusan juta tahun. Wilayah ini terdiri atas busur vulkanik, ark terranes, zona tumbukan, suture zones, dan kerak benua yang terakresi, artinya ditambahkan dari luar melalui proses tektonik. Dalam proses ini, potongan-potongan kecil kerak bumi, baik dari dasar samudra maupun busur pulau vulkanik, terdorong dan menyatu dengan daratan utama Asia Tenggara, membentuk struktur kompleks yang kita kenal saat ini. Inti dari aktivitas geologi ini adalah proses subduksi, yaitu ketika lempeng samudra yang lebih padat menyusup ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Ketika lempeng samudra tenggelam ke dalam mantel bumi, tekanan dan suhu tinggi menyebabkan melelehnya sebagian material lempeng tersebut. Hasilnya adalah pembentukan magma, cairan batuan panas yang ringan dan kaya gas, yang kemudian naik melalui kerak bumi dan muncul sebagai aktivitas vulkanik. Selama jutaan tahun, proses ini membentuk rangkaian gunung api aktif yang kita kenal sebagai busur vulkanik. Di Indonesia, busur ini terlihat jelas dari Sumatera, melalui Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, dan berlanjut ke arah Maluku serta Papua. Gunung-gunung api seperti Merapi, Semeru, Rinjani, dan Krakatau adalah hasil dari dinamika subduksi yang terus berlangsung hingga hari ini. Busur vulkanik ini tidak hanya menjadi penanda geologi aktif, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Abu vulkanik yang dihasilkan letusan-letusan masa lampau telah memperkaya tanah di sekitarnya, menjadikan wilayah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Namun, di sisi lain, potensi bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami juga menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan di wilayah geologis yang dinamis ini. Memanfaatkan curah hujan tinggi yang terus-menerus dan kehangatan iklim tropis, wilayah Sundaland berkembang menjadi salah satu kawasan paling subur di muka bumi. Salah satu faktor utama yang menunjang kesuburan luar biasa ini adalah endapan abu vulkanik dari gunung-gunung berapi yang aktif di sepanjang busur vulkanik Sunda.
Letusan gunung berapi yang terjadi selama ribuan hingga jutaan tahun tidak hanya meninggalkan kehancuran sesaat, tetapi juga memberikan anugerah geologis dalam bentuk tanah yang kaya akan nutrisi. Abu vulkanik mengandung unsur hara penting seperti kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Ketika abu ini terakumulasi dan mengalami pelapukan kimia dan biologis, terbentuklah lapisan tanah subur yang dikenal sebagai andisol. Umumnya, tanah vulkanik ini memiliki horizon A yang gelap, tanda kandungan bahan organik yang tinggi. Porositasnya yang tinggi memungkinkan akar tanaman untuk tumbuh leluasa, sementara kemampuannya menahan air membuatnya sangat mendukung pertanian lahan kering. Keasaman, pH, yang rendah juga memfasilitasi pelarutan mineral, menjadikan unsur hara lebih mudah diserap oleh tanaman. Dengan demikian, tanah ini menjadi lahan yang sangat ideal bagi pertumbuhan tanaman pangan dan kehutanan. Akibat dari kesuburan tanah dan ketersediaan air yang tinggi, vegetasi di wilayah Sundalan tumbuh subur dan lebat, membentuk hutan hujan tropis yang lebat dan kompleks. Hutan ini tidak hanya menyimpan karbon dan mengatur iklim mikro, tetapi juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati luar biasa yang hampir tiada duanya di dunia. Ribuan spesies flora dan fauna hidup berdampingan dalam ekosistem yang rumit namun seimbang. Di antara hampir 1.000 spesies mamalia yang menghuni wilayah ini, terdapat hewan-hewan besar yang kini semakin langka, harimau Sunda, orangutan Kalimantan dan Sumatera, badak bercula 1 dan 2, gajah Asia, serta macan tutul. Burung-burung endemik yang eksotis, seperti rangkong, merak, dan kakatua, turut memperkaya langit hutan ini. Di perairan sekitar, terdapat lebih dari 1.000 spesies ikan, mulai dari spesies air tawar di sungai-sungai besar hingga biota laut yang menghuni terumbu karang. Dengan segala kekayaan ekologis dan geologis ini, tidak mengherankan jika Sundalan menjadi pusat penting dalam kisah awal manusia modern. Mayoritas ilmuwan kini meyakini bahwa semua manusia modern, Homo sapiens sapiens, berasal dari populasi kecil manusia purba di Afrika Timur, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam gelombang migrasi yang panjang dan bertahap. Salah satu jalur migrasi utama adalah rute pesisir selatan, dari Afrika menyusuri Laut Merah, melintasi Jazirah Arab, menyusuri pesisir India, hingga tiba di wilayah Sundalan. Ketika para migran awal mencapai kawasan ini, mereka menemukan kondisi iklim yang sangat bersahabat dan sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang subur, sungai yang kaya ikan, dan hutan yang penuh satwa memberikan kelimpahan pangan yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Disinilah, secara bertahap, terjadi pergeseran besar dalam cara hidup manusia, dari pemburu dan pramonomaden, menuju komunitas yang menetap dan mengembangkan pertanian. Dengan pertanian muncul surplus pangan, dan dari surplus muncul perdagangan, struktur sosial, dan pada akhirnya, peradaban. Semua perkembangan luar biasa ini berlangsung selama periode glasial terakhir, saat permukaan laut masih sekitar 120 meter lebih rendah dari saat ini. Paparan Sunda, yang dahulu adalah daratan luas yang menghubungkan daratan utama Asia dengan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan bahkan sebagian Filipina, masih terbentang luas. Sungai-sungai purba seperti Sungai Sunda Besar mengalir melintasi daratan ini, menghidupi lembah-lembah subur dan mendukung komunitas manusia awal yang hidup di sekitarnya. Banyak arkeolog meyakini bahwa wilayah ini bisa jadi merupakan tempat berkembangnya peradaban pesisir kuno yang kini telah lenyap. Namun, seiring dengan berakhirnya zaman es dan mulai mencairnya gletser besar di kutub utara dan selatan, permukaan laut global perlahan namun pasti mulai naik. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, dimulai sekitar 19.000 tahun yang lalu. Daratan-daratan rendah seperti Sundalan, dengan landas kontinen yang dangkal, adalah yang paling pertama dan paling parah terkena dampaknya. Air laut perlahan-lahan menelan lembah-lembah, rawa, dan kemudian dataran luas yang sebelumnya dihuni manusia dan satwa liar. Proses ini mencapai puncaknya sekitar 5.500 tahun yang lalu, ketika permukaan laut mencapai titik stabil seperti sekarang ini. Naiknya permukaan laut tidak hanya menyebabkan hilangnya daratan secara fisik, tetapi juga memicu serangkaian peristiwa geologis dan iklim yang dahsyat. Perubahan besar dalam distribusi berat di permukaan bumi akibat perpindahan es ke bentuk cair dan masuk ke samudera menyebabkan tekanan tambahan pada kerak bumi. Hasilnya adalah peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik. Gunung-gunung berapi yang sebelumnya tenang kembali meletus, gempa-gempa bumi besar mengguncang wilayah pesisir, dan dalam beberapa kasus, terjadi gelombang laut raksasa, yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai superwave, yang menyapu pesisir dan menghancurkan pemukiman manusia. Dalam banyak budaya kuno di Asia Tenggara dan sekitarnya,
kita menemukan kisah tentang banjir besar yang menenggelamkan negeri-negeri tua dan menghapus peradaban. Kisah-kisah ini, meskipun dibalut dalam mitos dan legenda, mungkin menyimpan jejak memori kolektif dari bencana geologis yang sesungguhnya terjadi, tenggelamnya Sundaland. Sebagian besar populasi manusia yang mendiami pesisir dan dataran rendah pada masa itu terpaksa bermigrasi. Mereka bergerak ke dataran tinggi yang tersisa, pegunungan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah Indochina. Migrasi besar-besaran ini bukan hanya soal perpindahan fisik, tetapi juga membawa serta bahasa, budaya, pengetahuan pertanian, dan teknologi maritim. Mereka yang selamat menjadi leluhur masyarakat Austronesia dan berbagai komunitas pesisir lainnya yang berkembang pesat di wilayah Asia Tenggara, Oseania, dan bahkan Madagaskar. Dengan demikian, lenyapnya Sundaland bukanlah akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari jaringan besar peradaban maritim yang menyebar ke seluruh wilayah Pasifik tropis. Seiring daratan Sundaland perlahan menghilang di bawah permukaan laut, manusia yang selamat dari bencana besar itu mulai mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Mereka bergerak menuju daratan-daratan tinggi yang tersisa, seperti pegunungan Sumatera, dataran tinggi Jawa, perbukitan Kalimantan, serta kawasan pegunungan di Semenanjung Malaya dan Indochina. Migrasi ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membawa serta seluruh warisan pengetahuan, budaya, dan teknologi dari peradaban pesisir Sundaland yang hilang. Dalam pelariannya, kelompok-kelompok manusia ini membawa benih-benih pertanian, keterampilan membuat perahu, teknik mengelola air, dan kepercayaan leluhur yang telah berkembang selama ribuan tahun. Mereka menyebar ke berbagai arah, ke utara menuju daratan Asia, ke timur menyusuri pulau-pulau Nusantara, bahkan hingga ke Pasifik dan Madagaskar. Inilah cikal bakal dari penyebaran rumpun bahasa dan budaya Austronesia, salah satu penyebaran budaya paling luas dalam sejarah manusia. Sundaland, yang dahulu menjadi pusat kemakmuran dan keanekaragaman hayati, kini perlahan-lahan menghilang dari permukaan bumi. Namun jejaknya tetap abadi dalam bentuk mitos, tradisi lisan, dan jejak DNA manusia modern. Banyak budaya di Asia Tenggara dan Pasifik menyimpan legenda tentang tanah yang hilang, benua yang tenggelam, atau banjir besar yang menenggelamkan dunia. Kisah-kisah ini, meskipun sering dianggap dongeng, seolah menjadi kenangan kolektif dari trauma geologis besar yang pernah mengguncang peradaban manusia purba. Beberapa peneliti bahkan meyakini bahwa legenda-legenda seperti Atlantis, Lemuria, atau tanah surga yang hilang di lautan mungkin merupakan gambaran samar dari peradaban Sundaland yang tenggelam. Bukan mustahil, apa yang selama ini dianggap mitos ternyata berakar pada kenyataan geologis dan arkeologis yang terlupakan oleh waktu. Kini, sebagian besar wilayah Sundaland telah menjadi dasar lautan, tertutup oleh perairan dangkal Laut Jawa, Selat Malaka, dan bagian dari Laut Cina Selatan. Namun, warisan ekologis dan budaya dari Sundaland tetap hidup dalam bentuk biodiversitas luar biasa di hutan tropis Asia Tenggara, serta dalam kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau dan pesisirnya hingga hari ini. Sundaland bukan hanya kisah tentang daratan yang hilang, melainkan tentang kelahiran kembali peradaban manusia dari reruntuhan bencana. Ia mengajarkan bahwa dari kehancuran bisa tumbuh harapan baru, dan dari air yang menenggelamkan bisa muncul kehidupan yang lebih besar. Warisan Sundaland terus mengalir dalam nadi masyarakat Asia Tenggara modern, dalam bahasa, budaya, dan cara kita memandang hubungan antara manusia, alam, dan sejarah. Dari Mesir di Afrika hingga Mesoamerika, struktur piramida menjulang tinggi sebagai monumen keagungan dan misteri. Dibangun oleh peradaban-peradaban yang terpisah oleh ribuan kilometer samudra dan benua, piramida-piramida ini seolah menjadi saksi bisu bahwa manusia di berbagai belahan dunia memiliki visi yang serupa. Sebuah pemahaman universal akan bentuk, simbol, dan fungsi yang mencerminkan keyakinan spiritual dan struktur sosial mereka. Walau tidak ada bukti kontak langsung antara bangsa Mesir, Maya, maupun bangsa-bangsa kuno lainnya yang membangun piramida, kemiripan bentuk dan konsep arsitektur mereka mengundang pertanyaan besar. Mungkinkah semuanya berasal dari sumber inspirasi yang sama di masa yang sangat lampau? Pertanyaan yang serupa juga muncul dalam dunia bahasa. Ribuan bahasa yang ada saat ini, meskipun tampak sangat berbeda, seringkali menunjukkan kesamaan dalam struktur, akar kata, dan sistem bunyi. Para ahli linguistik berupaya melacak garis keturunan bahasa-bahasa ini hingga ke satu rumpun purba yang disebut Proto-World Language, sebuah bahasa hipotetis yang diyakini pernah digunakan oleh nenek moyang seluruh umat manusia sebelum mereka tersebar ke berbagai penjuru bumi. Dengan menggabungkan bukti linguistik, arkeologis, genetika,
dan mitologi, sejumlah peneliti mencoba merangkai kembali kisah besar penyebaran manusia. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model pecahan tembikar, potsherd model, sebuah metode berpikir analogis di mana setiap temuan dipandang sebagai pecahan kecil dari sebuah artefak besar yang utuh. Pecahan-pecahan ini mungkin terlihat tak berarti bila berdiri sendiri, namun ketika dirangkai bersama, mereka membentuk sebuah gambaran yang koheren. Kekosongan atau bagian yang belum ditemukan pun diisi dengan hipotesis yang bersandar erat pada bukti-bukti di sekelilingnya. Melalui pendekatan ini, muncul satu hipotesis revolusioner, bahwa wilayah Sundaland bukan hanya tempat persinggahan atau jalur migrasi, melainkan merupakan pusat awal berkembangnya peradaban manusia modern. Sundaland dipandang sebagai cradle of civilizations, tempat di mana manusia tidak hanya bertahan hidup, tetapi mulai membangun kehidupan sosial yang kompleks, mengenal sistem pertanian, mengembangkan bahasa, kepercayaan spiritual, dan teknologi dasar, bahkan sebelum Mesopotamia, Mesir, atau lembah Indus mengenal tulisan. Menurut hipotesis ini, manusia modern sudah mulai menempati wilayah Sundaland sejak sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Di tengah iklim tropis yang stabil, sumber daya alam yang melimpah, dan tanah vulkanik yang subur, terbentuklah komunitas-komunitas awal yang secara perlahan berkembang menjadi masyarakat yang terorganisasi. Namun, perubahan iklim drastis yang terjadi selama masa Younger Dryas dan naiknya permukaan laut secara perlahan menyebabkan peradaban-peradaban ini tercerai-berai. Penduduk Sundaland pun bermigrasi secara masif ke berbagai penjuru dunia, membawa serta warisan budaya, teknologi, dan kepercayaan mereka, yang kemudian berkembang menjadi akar dari berbagai peradaban besar yang muncul di kemudian hari. Inilah alasan mengapa jejak-jejak Sundaland tampak seperti bayang-bayang samar dalam mitologi dunia, dalam bentuk bangunan piramida, legenda banjir besar, kesamaan bahasa purba, dan pola genetik manusia modern. Sundaland mungkin telah tenggelam, namun semangat dan pengaruhnya masih hidup dalam jalinan sejarah umat manusia. Sundaland adalah sebuah kawasan biogeografis yang sangat penting dalam memahami sejarah geologi dan migrasi manusia purba di Asia Tenggara. Wilayah ini mencakup paparan Sunda, Sunda Shelf, yaitu bagian dari landas kontinen Asia yang dulunya merupakan daratan luas yang tersingkap selama zaman es terakhir. Pada periode ini, yang dikenal sebagai masa glasial atau last glacial period, lautan global mengalami penurunan permukaan hingga lebih dari 120 meter dari ketinggian saat ini, akibat terperangkapnya air dalam bentuk gletser dan lapisan es yang tebal di belahan bumi utara. Zaman es terakhir dimulai sekitar 110.000 tahun lalu dan mencapai puncaknya antara 26.000 hingga 19.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, wilayah-wilayah yang sekarang terpisah menjadi pulau-pulau di Asia Tenggara sebenarnya tergabung dalam satu daratan luas. Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa serta pulau-pulau kecil lainnya menyatu dengan daratan utama Asia, membentuk satu kesatuan geografi yang kita kenal sebagai Sundaland. Inilah yang menjadikan Sundaland sebagai jembatan darat penting bagi migrasi manusia dan hewan, serta lokasi subur bagi perkembangan awal peradaban. Batas timur wilayah Sundaland ditandai oleh apa yang dikenal sebagai garis Wallace. Garis ini merupakan temuan dari Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan penjelajah Inggris yang juga dikenal sebagai salah satu penemu teori evolusi melalui seleksi alam, bersamaan dengan Charles Darwin. Garis Wallace membentang di antara Kalimantan dan Sulawesi, serta di antara Bali dan Lombok. Meskipun kedua sisi garis ini hanya dipisahkan oleh selat yang sempit, terdapat perbedaan fauna yang sangat mencolok. Di sebelah barat garis hidup spesies khas Asia seperti gajah, harimau, dan monyet, sedangkan di sebelah timur garis terdapat spesies khas Australasia seperti kanguru, kasuari, dan burung-burung endemik lainnya. Keunikan ini membuat garis Wallace menjadi bukan hanya batas geografis, tetapi juga batas biogeografis yang menjadi bukti penting dalam studi evolusi dan persebaran spesies. Perbedaan tajam ini mencerminkan sejarah panjang pergerakan lempeng benua, naik turunnya permukaan laut, serta keterisolasian biologi selama jutaan tahun. Sundaland, yang berada di sisi barat garis ini, menyimpan kekayaan biodiversitas luar biasa dan menjadi tempat bertemunya berbagai spesies dari utara, selatan, dan barat. Dengan memahami posisi strategi Sundaland sebagai dataran yang dulunya menghubungkan banyak wilayah dan sekaligus menjadi tempat isolasi ekologis, kita dapat lebih jauh menyelami peran pentingnya dalam sejarah alam dan budaya manusia. Sundaland bukan hanya sekadar wilayah tenggelam, tetapi merupakan panggung besar tempat berlangsungnya drama evolusi, migrasi, dan mungkin juga kelahiran peradaban awal umat manusia.
Fauna yang mendiami wilayah Sundaland menunjukkan batas ekologis yang sangat jelas, yang ditandai oleh keberadaan garis walis. Garis ini bukan hanya garis pemisah geografis, tetapi juga batas antara dua zona ekologi utama dunia, Indomalaya di sebelah barat dan Australasia di sebelah timur. Pulau-pulau yang terletak di timur garis walis, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku, termasuk dalam wilayah yang disebut Wallacea. Meskipun secara geografis dekat dengan Asia, Wallacea memiliki karakteristik ekologis dan keanekaragaman hayati yang lebih mirip dengan kawasan Australasia. Perbedaan ini sangat mencolok, mencerminkan sejarah evolusi yang berbeda akibat keterisolasian geografis yang berlangsung selama jutaan tahun. Penting untuk dicatat bahwa istilah Sundaland pertama kali diperkenalkan oleh geolog Belanda, R.W. van Bemmelen, pada tahun 1949 dalam karya monumentalnya tentang geologi Indonesia. Istilah ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan lain seperti Catilli pada tahun 1975, Hamilton pada 1979, dan Hutchison pada 1989. Mereka menggunakan istilah ini untuk menggambarkan inti benua Asia Tenggara yang terletak di bagian selatan lempeng Eurasia. Sundaland merupakan kawasan yang dulunya berupa daratan luas, yang sekarang sebagian besar telah menjadi dasar laut dangkal akibat naiknya permukaan laut pasca zaman es. Secara geologis, Sundaland berada di tengah-tengah wilayah tektonik yang sangat aktif. Di sebelah barat terdapat zona subduksi lempeng Hindia-Eurasia yang menghasilkan rangkaian gunung api di Sumatera, sedangkan di selatan terdapat busur vulkanik Jawa dan Bali yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Di sebelah timur, kompleksitas tektonik meningkat dengan interaksi antara lempeng Australia, lempeng Filipina, dan berbagai mikrolempeng yang menjadikan kawasan ini salah satu yang paling dinamis secara geologi di dunia. Aktivitas gempa bumi yang tinggi dan letusan gunung berapi yang sering terjadi adalah manifestasi dari dinamika bawah permukaan yang terus berlangsung hingga kini. Dalam konteks migrasi manusia purba, kawasan Sundaland memiliki posisi yang sangat strategis. Berdasarkan bukti-bukti genetika, arkeologi, dan geologi, para ilmuwan kini secara luas menerima bahwa Asia Tenggara, khususnya wilayah Sundaland, merupakan salah satu jalur utama masuknya Homo sapiens dari Afrika dalam migrasi besar-besaran mereka yang dimulai sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Dari wilayah ini, manusia modern kemudian menyebar ke wilayah timur seperti Papua dan Australia, serta ke utara menuju Asia Timur dan akhirnya ke seluruh penjuru dunia. Sundaland, dengan kekayaan ekologis, geologis, dan posisinya yang strategis, bukan hanya menjadi saksi bisu pergerakan lempeng benua dan perubahan iklim global, tetapi juga merupakan panggung penting dalam perjalanan panjang spesies manusia menuju peradaban. Zona tektonik aktif yang mengelilingi Sundaland pada dasarnya merupakan sabuk pegunungan yang sedang dalam proses pembentukan, yang dalam istilah geologi dikenal sebagai orogen akresi. Proses ini terjadi akibat tumbukan lempeng tektonik, khususnya subduksi aktif di mana satu lempeng masuk ke bawah lempeng lainnya, perpindahan material pada batas-batas lempeng, tabrakan dengan fitur-fitur geologi ringan dari dasar samudra, dan pembentukan busur vulkanik yang menghasilkan aktivitas magmatik sangat intens. Semua proses ini membentuk pegunungan yang menjadi ciri khas dari wilayah-wilayah tektonik aktif. Sabuk orogenik tersebut terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik utama dunia, lempeng Eurasia di utara, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di timur. Wilayah ini membentang luas dari ujung barat Sumatera, melewati seluruh kepulauan Indonesia, hingga ke Filipina dan kawasan Pasifik Barat. Setiap bagian dari jalur ini memiliki karakteristik tektonik yang berbeda, tergantung dari interaksi dan arah gerakan masing-masing lempeng. Inilah yang menciptakan keragaman struktur geologi, mulai dari zona subduksi laut dalam, zona sesar, hingga pegunungan vulkanik aktif yang mendominasi peta geologi Asia Tenggara. Sejak awal abad ke-20, para ilmuwan telah menaruh perhatian besar terhadap kawasan ini. Ilmuwan Belanda seperti G.A.F. Molengraaf dan J.H.F. Umbrove adalah di antara yang pertama mengemukakan teori tentang eksistensi sistem sungai purba di kawasan ini, terutama sistem sungai besar yang kini tenggelam di bawah Laut Cina Selatan. Salah satu sungai purba paling terkenal yang mereka identifikasi adalah Sungai Sunda Utara, juga dikenal sebagai Sungai Molengraaf, yang pada masa glasial mengalir melintasi daratan luas Sundaland dari Kalimantan ke arah barat daya. Penelitian lanjutan oleh Chia tahun 1980, Emel dan Kurai tahun 1982, menghasilkan peta yang lebih rinci tentang sistem-sistem sungai purba tersebut, lengkap dengan delta-delta kuno,
dataran banjir yang luas, serta rawa-rawa belakang, bug swamps, yang menunjukkan betapa kompleks dan kayanya ekosistem di dataran Sundaland sebelum tergenang. Bukti ekologi ini diperkuat oleh data pengeboran inti laut yang menunjukkan endapan polen-polen kuno, yang memungkinkan para peneliti merekonstruksi vegetasi masa lalu serta perubahan iklim yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ketika permukaan laut mulai naik dan Sundaland perlahan tenggelam, terjadilah pemisahan geografis yang signifikan bagi spesies-spesies yang dulunya hidup di ekosistem yang sama. Proses ini yang dikenal sebagai isolasi geografis menyebabkan spesiasi atau terbentuknya spesies baru. Salah satu contoh spesifik adalah ikan Polydactylus macrophthalmus, yang dulunya menyebar luas di seluruh sistem Sungai Sunda Utara. Kini, spesies ini hanya ditemukan di 3 sungai besar yang tersisa di daratan tinggi bekas Sundaland, Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan Sungai Batanghari di Sumatera Tengah. Keberadaan ikan ini menjadi bukti biologis penting tentang konektivitas masa lalu antara sungai-sungai besar di Sundaland yang kini terpisah oleh laut. Selama zaman es terakhir, atau Les Glacial Maximum, LGM, gletser-gletser di kutub mengalami beberapa siklus maju dan mundur seiring fluktuasi suhu bumi. Puncak pembentukan es secara global diperkirakan terjadi sekitar 21,000 tahun yang lalu. Namun, para ilmuwan memahami bahwa zaman es terakhir hanyalah bagian kecil dari rangkaian siklus glasiasi dalam zaman es besar yang telah berlangsung lebih dari 2 juta tahun. Dalam periode panjang ini, bumi mengalami puluhan fase pendinginan dan pemanasan, yang setiap kali membawa dampak besar terhadap permukaan laut, flora, fauna, dan tentu saja, manusia. Pola pendinginan global dalam setiap siklus relatif serupa, namun efek regional sangat bervariasi tergantung dari posisi geografis, arus laut, dan topografi lokal. Oleh karena itu, membandingkan perkembangan glasiasi antar benua seringkali menjadi tugas yang rumit, meskipun data geologis dan paleoklimatik makin membantu memperjelas gambaran besar perubahan lingkungan purba. Dari sudut pandang arkeologi manusia, periode glasiasi ini mencakup era Paleolitik hingga awal Mesolitik. Pada awal zaman es, Homo sapiens masih terbatas di benua Afrika dan baru mulai menggunakan alat-alat batu yang tidak jauh berbeda dari Neanderthal di Eropa atau Homo erectus di Asia. Namun, menjelang akhir zaman es, sekitar 60.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, Homo sapiens mulai melakukan migrasi besar-besaran keluar dari Afrika. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Asia Barat Daya, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Australia. Setelah permukaan laut mulai naik dan iklim menjadi lebih hangat pasca puncak glasiasi, manusia melanjutkan migrasi mereka ke utara dan akhirnya menyeberangi Beringia menuju benua Amerika. Inilah yang membuka babak baru dalam sejarah persebaran global umat manusia, sekaligus menjadikan masa transisi dari zaman es ke Holosen sebagai salah satu momen paling penting dalam evolusi budaya dan biologis manusia. Zaman Younger Dryas, yang sering dijuluki sebagai Big Freeze atau pembekuan besar, merupakan sebuah periode geologis yang singkat namun sangat penting dalam sejarah iklim bumi. Periode ini berlangsung selama sekitar 1370 tahun, dimulai kira-kira 12.800 tahun yang lalu dan berakhir sekitar 11.600 tahun yang lalu. Younger Dryas terjadi tepat setelah periode pemanasan cepat yang dikenal sebagai Boiling Alerot Interstadial, dan mendahului fase preboreal yang menandai awal zaman Holosen, era geologis di mana kita hidup saat ini. Younger Dryas ditandai oleh penurunan suhu global yang tajam dan kondisi kekeringan yang luas, terutama di belahan bumi utara. Perubahan ini sangat kontras dengan tren pemanasan yang terjadi sebelumnya, menjadikannya sebagai gangguan besar dalam pola transisi iklim dari zaman es menuju kondisi yang lebih hangat dan stabil di Holosen. Penyebab pasti dari fenomena Younger Dryas masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Teori yang paling umum diterima adalah bahwa pendinginan mendadak ini dipicu oleh runtuhnya lapisan es Laurentide di Amerika Utara. Ketika lapisan es yang luas ini mencair, air tawar dalam jumlah besar mengalir ke Samudra Atlantik Utara melalui sistem sungai seperti Sungai St. Lawrence. Peningkatan aliran air tawar ini mengganggu salinitas laut dan menghambat kerja sirkulasi meridional Atlantik Utara, AMOC, sebuah sistem arus laut penting yang mengatur distribusi panas antara khatulistiwa dan kutub. Ketika AMOC melemah atau runtuh, suhu di Eropa dan bagian lain dunia utara turun drastis. Namun, selain teori pelepasan air tawar, ada juga teori alternatif yang mencoba menjelaskan penyebab Younger Dryas. Salah satu hipotesis yang mencuat dalam dekade terakhir adalah teori tumbukan komet atau asteroid. Teori ini mengusulkan bahwa sebuah objek dari luar angkasa menghantam bumi sekitar 12,5
800 tahun lalu, menyebabkan kebakaran besar, penurunan suhu global, dan bahkan kepunahan megafauna di Amerika Utara. Bukti untuk hipotesis ini masih kontroversial, namun telah menarik perhatian karena adanya lapisan tipis material anomali, seperti sperule dan platinum, yang ditemukan di berbagai lokasi arkeologis yang bertepatan dengan waktu Younger Dryas. Nama, Younger Dryas, sendiri berasal dari keberadaan bunga tundra alpin Dryas octopetala, yang ditemukan dalam endapan sedimen dari periode ini. Tanaman ini hanya tumbuh di iklim yang sangat dingin dan kering, sehingga kehadirannya dalam catatan geologis digunakan sebagai indikator bahwa iklim selama periode tersebut mengalami penurunan suhu yang signifikan. Periode ini merupakan bagian dari rangkaian yang lebih luas, yaitu Stadial Dryas, yang merujuk pada fase-fase pendinginan selama masa transisi dari zaman es menuju iklim Holosen. Sebelum Younger Dryas, terdapat dua periode stadial lain yang dikenal sebagai Older Dryas dan Oldest Dryas. Older Dryas terjadi sekitar 13.800 tahun yang lalu dan berlangsung selama kurang lebih 400 tahun, didahului oleh Oldest Dryas yang berlangsung dari sekitar 18.000 hingga 14.700 tahun yang lalu. Ketiga periode ini, Oldest, Older, dan Younger Dryas, menjadi petunjuk penting dalam memahami pola fluktuasi iklim yang kompleks di akhir zaman Pleistosen. Stadial-stadial ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bumi tidak selalu terjadi secara linear atau bertahap. Sebaliknya, perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat dan ekstrim, bahkan dalam skala waktu yang singkat secara geologis. Pemahaman tentang peristiwa seperti Younger Dryas sangat penting tidak hanya untuk merekonstruksi sejarah bumi, tetapi juga sebagai pelajaran bagi manusia modern dalam menghadapi perubahan iklim masa depan yang bisa saja berlangsung dengan kecepatan dan dampak serupa. Periode Younger Dryas bukan sekadar anomali iklim. Ia adalah pengingat bahwa bumi ini bisa berubah dalam sekejap, membawa kita dari harapan menuju ketidakpastian. Tapi dari kekacauan itu, lahirlah peradaban. Dari es yang membeku, muncul api kehidupan baru. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa kita hari ini dan kemana kita bisa menuju. Jika kisah ini menggugah rasa ingin tahumu akan sejarah dan keberadaan manusia, jangan biarkan berhenti di sini. Mari bersama menyelami lebih dalam, karena sejarah selalu punya pesan tersembunyi untuk kita yang mau mendengar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Grafik History. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Dan ingat, sejarah selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tampak di permukaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.